Si Tami makan daun salam. Cakep. Kami mengucapkan memulai dengan salam. Lanjut. Si Kumkum sedang merana. Cakep. Assalamualaikum NU Pontura seluruh dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi Si wabarakatuh. Kumkum tersandung batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi agak wabarakatuh. bingung saya. Ini si Iya. Kumkum ini siapa sih? Ini yang punya masalah si Iya. Kumkum kayaknya hari Nasibnya ini apa? ini. Nasibnya agak kurang enak. Agak kurang enak. Bulan ini ya. Betul. Istri sakit dibawa ke bidan. Cakep. Keluhannya batuk dan bersin. Iya, cakep. Jumpa lagi kita di podcast spesial Ramadan bersama saya, Holly dan Ustadz Mohsin. Mantap. Prok. Udah? Saya bingung nih mau jawab apa nih. Ya udah nanti saya di terakhir bagian terakhir. Urusan akhirat biar saya balas. Oh, iya. Ya, lanjut. Ustadz. Alhamdulillah kita kembali bersama kami NU Pontura menemani Ya. ngabuburit Anda di mana saja kalian berada, khususnya Nahdien yang ada di rumahnya masing-masing. Kali ini sob kita kedatangan tamu istimewa ialah Ustadz Zain Mohsin LC. Iya, alhamdulillah. Yang tak asing lagi di dunia maya dan akhirat. Beliau ya, karena beliau dakwahnya yang sangat ikhlas dan luar biasa, dikenal oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Amin 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 Allah ya Rabb. Iya. Maka- Ya, kita tanyain kabar dulu Silahkan. ke narasumber kita. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah saya sangat sehat walaupun saya pikir problem kita sama hari ini. Apa itu? Sama-sama orang yang rindu azan maghrib kayaknya. Ya saya udah 1 tahun ya di tahun. podcast. 3 tahun dengan 3 ini. tahun. 3 tahun. Enggak, kita ketemunya setahun yang lalu di podcast Ramadan ini. Oh, iya. Saya Yang sempat pertama hadir di sini ya. Hadir pertama, hadir kedua juga ada dan hari ini yang ketiga ya. Iya. Terakhir ya, betul. Iya. Terakhir maksudnya? Ini agak bingung ini terakhir maksudnya apa nih? Terakhir maksudnya Oh, terakhir podcast tahun lalu. Oh gitu ya. Agak susah cari jalan keluar ya. Ini namanya kita bisa saling jebak kan di sini. Baik, sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia hari ini dan tentunya kawan-kawan juga para sahabat-sahabat NU bukan cuma di Pontura tapi Kalimantan Barat bahkan Indonesia dan bahkan seluruh dunia ya. Ya. Karena Indonesia itu mestinya sangat berbangga karena memiliki Nahdlatul Ulama, salah satu rumah besar bagi umat Islam dan bukan hanya umat Islam tetapi bagi siapapun yang berkenan hati untuk menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Ya. NU itu selalu menyiapkan tempat karena Nahdlatul Ulama itu adalah rumah peradaban, rumah kebaikan dan rumah kebersamaan. Maka ketika saya setiap kali diundang di acara-acaranya Nahdlatul Ulama, apalagi memang secara tradisi saya ini bagian dari Nahdlatul Ulama sendiri, dan alhamdulillah saya sore hari ini bisa kumpul sama teman-teman khususnya Ketua Tanfidiyah MWCNU Pontianak Utara, kemudian Mas Faris Borneo juga yang menjadi bagian penting dari Nahdlatul Ulama. Amin. Mbah saya itu NU total gitu. NU total gitu ya. NU asli gitu. Saya ingat persis di era 70-an waktu saya masih kecil karena saya juga pernah kecil ya. Wow. Amazing kan? Amazing. Saya pernah kecil. Semuanya semuanya juga pernah kecil. Sama gitu ya. Kita Saya pikir semua cuma saya manusia. aja gitu. Oh gitu. Mbah saya itu kalau setiap ke kota, kan rumah kita di kampung ya. Biasa, iya. Kenapa saya selalu bangga dengan kampung halaman saya gitu? Kenapa? Karena ternyata ulama-ulama terdahulu itu selalu menisbatkan namanya dengan kampung lahirnya. Iya. Ya. Kita tahu bahwa Imam Bukhari rahimahullah taala seorang ulama besar di bidang ilmu hadis yang kita sebut sebagai Amirul Mukminin fi ilmi hadis. Ya. Amirul Mukminin fil hadis. Beliau itu lahir di Bukhara dan kemudian beliau dijuluki sebagai Imam Bukhari. Kemudian ulama besar di bidang tasawuf itu Syekh Abdul Qadir Jilani, karena beliau lahirnya di Jilan. Ya, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani karena lahir di Asqalan, Palestina. Kemudian Imam Nawawi lahir di Nawa, Damas Asy-Syuriyah. Kemudian Imam Turmudi itu lahir di Tirmidz.
juga sama di sekitar Uzbekistan, dan bahkan Imam Ghazali juga bangga dengan namanya Imam Ghazali karena lahir di Ghazal kan. Iya. Nah kadang-kadang kita ini mau nyebutin nama kampung lahir aja kesusahan gitu, terkesan ada semacam ambigu. Nah kenapa kemudian saya juga bangga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama sendiri? Mbah saya itu dulu kalau ke kota itu ya karena zaman dulu ya, yang nggak boleh lepas itu kan KTP, kartu tanda penduduk ya. Iya. Dan mbah saya itu pernah ditanya sama kepolisian, KTP-nya mana gitu. Iya. Dan yang mbah keluarin itu bukan KTP, Apa? tapi kartu NU. Kartanu. Kartanu, kalau sekarang disebut Kartanu ya. Udah ada dulu ya kartu NU. Iya sudah ada, tapi bentuknya aja yang metamorfosa berbeda. Iya, iya. Jadi waktu ditanya sama polisi, Pak, yang saya minta KTP bukan ini katanya. Dijawab sama mbah saya, Ya. KTP saya ada Pak. Ya, kenapa nggak dikeluarin KTP? Jawaban mbah saya simpel. Apa? Kalau KTP ini kan urusan sama polisi Pak. Tapi kalau kartu NU ini urusan sama malaikat katanya. Karena bagi mbah saya itu Iya. ittiba atau mutaba'ah, mengikuti guru mulianya itu penting. Ya, karena mbah saya itu ada istilah ganduli sarungi guru gitu. Ganduli sarungi guru. Jadi beliau itu selalu sam'an wa ta'atan atau sami'na wa ta'na kepada guru-gurunya. Nah ketika hari ini saya diundang di podcastnya NU, ya sami'na wa ta'na. Masya Ya, alhamdulillah ya. Ya, saya Ya hadir. begitulah, Begitulah sedikitnya tadi kisah sedikit pembuka dari kiai kita Ustaz tentang Zain Muhsin. NU. Sebelum kita mulai kepada tema, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Nahdiyat yang sudah menyaksikan. ya. Perlu Mudah-mudahan teman-teman semua Iya. dalam keadaan sehat sehat Amin, walafiat. amin. Itu paling penting. Dan Iya. kita sedang siaran di di podcast di Raja Studio, Iya. pimpinan atau yang dipimpin oleh Haji Mukti Ar-Rahman. ya. Ya. Dan Kalau Jangan jadi lupa, BRD ya? jangan lupa apa rek pula like, share dan komennya. Tapi nggak apa-apa, direk dulu, registrasi dulu. Dan untuk informasi, Ustaz Zain Muhsin adalah seorang dai ya. Iya. Memiliki official di Instagram, terutama Semuanya di Facebook ya. Semua lini masa. Oh ya, Facebook, Instagram, Facebook, dan YouTube, dan TikTok, lain sebagainya. YouTube dan lain. Kenapa media sosial. saya itu Ya. kemudian ikut terlibat dari bagian media sosial hari ini, terlepas dengan kontroversi dan berbagai macam Ya. sudut pandang kawan-kawan. Nah kita ini kalau mau bicara tentang perdebatan, setiap orang itu mesti lahir dari sebuah perdebatan. Kenapa kita ini tidak? Kenapa kita ini menafikan perdebatan? Karena bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala, dan itu Adam alaihissalatu wassalam itu dari sebuah proses perdebatan. Oh Kan iya. malaikat mendebat Allah dulu. Kenapa engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang hanya akan menumpahkan darah? Jadi terkesan bahwa malaikat itu tidak meyakini tentang sebuah visi besar. Ketika Allah menciptakan manusia yang bernama Adam, bahwa ketika Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Nah tujuan utama Allah menciptakan Adam kemudian menjadi kita dan seterusnya itu kan sebagai khalifah gitu. Nah ketika Adam Allah ciptakan dengan sebuah proses perdebatan malaikat, kemudian kita juga lahir dari perdebatan. Perdebatan Ya bagaimana? karena Mas Faris kan abahnya pengen laki-laki, uminya pengen perempuan mungkin dulu kan. Maka lahirlah seperti ini seharusnya kan. Nah itu tadi. Iya. Bahkan ada yang beda keyakinan. Oh, Gimana itu? Ya. yang bagian mana itu? Tuh si istri saya yakin bahwa saya ganteng, kalau istri tak yakin kalau saya ganteng. Dan itu perdebatannya belum selesai. Belum selesai sampai sekarang ini. Iya, iya, iya. Makanya sekarang ini dia terheran-heran, Gitu kok ya? bisa menikah orang jelek kayak Dan ini. oh gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu peletnya luar biasa, belum selesai. Itu bonekanya masih ada di tempat yang aman. Untuk hal itu jangan dibuka di sini Ya ya. nggak apa-apa, sekalian siapa tahu teman-teman mau order dulu gitu kan. Aduh. Jadi kenapa obrolan di NU itu kan mesti gayeng gitu ya, mesti penuh dengan senyum, penuh dengan ketawa. Karena memang bagi kaum Nahdliyin itu membicarakan agama itu simpel gitu. Bicarakan agama itu simpel. Ya. Bagaimana keyakinan itu tetap kita simpan di dalam hati dan diamalkan dalam bentuk aplikasi amaliyah.
Nah, sesuai dengan sahabat-sahabat dan teman-teman Nahdliyin MWC Utara, Ustadz Khalid dan Mas Faris mengundang saya hari ini. Iya, iya. Ya, saya diundang untuk bicara banyak hal yang sebenarnya enggak ini. Tentang tema ini, temanya adalah amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Ya, dan untuk teman-teman yang mengikuti live streaming ini, silakan teman-teman jika ada keluhan, jika ada pertanyaan, Ada yang sakit, Mas? Sakit gigi, encok. jika ada modelino. pertanyaan, silakan kirim lewat kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Ya, baik. Dan acara podcast spesial Ramadan ini Disponsori kita bekerja sama dengan beberapa rekan, yaitu yang pertama PT Musdalifah, Iya. menjelajahi negeri para anbiya. Masya Allah. di bidang travel haji dan umroh yang dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Khalil. Mungkin salah satu yang terbaik di Kalimantan Barat. Ya. Amin. Untuk yang pengen daftar haji atau umroh, silakan datang ke kantornya yang beralamat di Jalan RE Martadinata, Kota Pontianak. Insya Allah. Atau kalau ingin tahu info lebih lengkapnya, silakan komen atau inbox di Facebook NU Pontura. PT Musdalifah Bersama menjelajahi negeri para anbiya. Masya bukan begitu Oh, dong. bukan apa? Jelajah negeri para nabi. Tadi kan udah latihan. Iya, enggak, anbiya itu kan jamak dari nabi. Para nabi, Para nabi. Nabi Dan ini yang kan yang kedua ada PT Bintang Abadi Jaya Mulia, bergerak di bidang properti yang menjual rumah, yang dipimpin oleh Bapak Haji Sugiman. Masya Allah. Jadi untuk yang ingin membeli rumah baru baik secara kredit atau cash, untuk mendapat informasinya secara detail silakan aja langsung datang ke kantornya di Jalan Budi Utomo, Cafe Borneo lantai 2. Atau kalau ingin tahu lebih lengkapnya langsung aja komen dan inbox di Facebook NU Pontura. PT Bintang Abadi Jaya Mulia, rumah baru Anda menanti Anda. Masya Allah. Dan yang terakhir, yang jomblo juga dinanti. Enggak ada kan? Enggak, maksudnya di rumah tuh enggak ada yang nunggu, enggak. ada jin. Ya, Yang terakhir. Tidak lupa ini disponsori oleh Raja Studio dan Raja Cafe yang dipimpin oleh Bapak Haji Raja Cafe yang Mufti beralamat di Jalan Ahmad. Gusti Ya, Gusti pertama Situt di Mahmud. Gusti Mahmud, Situt Mahmud Siantan Hulu. Pontianak Utara. Buat kalian yang pengen nyantai bareng teman, ngopi, main game, langsung aja ke Raja Cafe, karena Raja Cafe Tempat kita mencari inspirasi. tempat ngopi kita. Itu masalahnya conteannya mati. Conteannya mati. Terus lah. Ini nampaknya Sorry. mau ganti bintang iklan. Ini problem serius ini. Ya, bagi yang teman-teman atau yang lainnya yang ingin bekerja sama dengan kita, silakan aja langsung inbox di NU Pontura Channel. Pontura Channel. Ya. Langsung kita start ke pertanyaan yang sesuai dengan tema kali ini, yaitu cukup nggak sih Ustadz kalau di bulan Ramadan ini hanya diisi dengan puasa doang, nggak ngaji, nggak tarawih, nggak ke majelis ilmu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara soal puasa, ada kan memang yang diperintahkan oleh Allah kan puasa itu. Ya. Tetapi untuk menyempurnakan puasa itu kan penting. Bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah itu untuk berpuasa di bulan Ramadan itu bukan perkara mudah. Karena tidak semua orang Allah berikan petunjuk baik untuk melaksanakan kebaikan. Kenapa di saat Allah memberikan kesempatan terbaik kepada kita, kita tidak dapat mengambil dengan sebaik-baik mungkin? Ya. Apakah kemudian kita berpikir bahwa hari ini bukan Ramadan kita yang terakhir kan? Kita mesti harus memiliki semacam kecenderungan hati. Kalau para mutakallimin itu, para ahli kalam selalu menggunakan istilah ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Bahwa agama itu harus menggunakan logika. Ya. Dan agama itu tidak menjadi sempurna tanpa logika itu sendiri atau logika berpikir. Tetapi para ahli tasawuf menggunakan istilah dengan ad-dinu qalbun. Agama itu adalah hati. Ladina liman la qalbalah. Bahwa agama itu tidak menjadi sempurna tanpa menggunakan hati. Bahwa kita sekarang tarik lebih serius ya, bahwa berpuasa itu bukan hanya semata-mata perintah untuk mengosongkan, mohon izin, isi lambung, kemudian menjauhkan tenggorokan kita dari
minuman dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ternyata lebih spesifik bahwa Ramadan itu adalah cara Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Cara Allah itu agar kemudian kita ini menjadi hamba-hamba yang jauh dari kerusakan. Kerusakan itu bisa timbul dari faktor internal dan eksternal, faktor dalam dan di luar diri kita sendiri. Manusia itu kan tidak mungkin hidup tanpa emosi. Manusia itu kan tidak mungkin hidup tanpa syahwat. Tujuan dari berpuasa itu sendiri bukan untuk menghilangkan, apalagi kemudian dalam tanda kutip membunuh syahwat itu sendiri. Karena itu berkaitan tentang emosi manusia, berkaitan tentang niat dan kehendak-kehendak hidup. Tetapi yang Allah maksudkan adalah bahwa hawa nafsu, kehendak-kehendak kemanusiaan itu dikendalikan. Maka dengan berpuasa kita diajarkan bagaimana mengendalikan hawa nafsu itu sendiri. Suatu masa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Saat orang ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Berikan saya nasihat ya Rasulullah. Rasulullah kemudian lantas menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Ketika orang ini mendengar nasihat Rasulullah yang begitu pendek, dia balik lagi. Faraddada miraran. Maka orang ini berbalik lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Pertanyaannya sama. Dan jawaban Rasulullah pun sama. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan surga itu pantas bagimu. Kata marah itu bukan hanya sekedar mohon maaf, hanya sekedar menyemburkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kata marah itu bukan hanya seperti tang-tang peteng-teng ke sana kemari, bukan itu. Tetapi rasa marah itu yang paling berbahaya adalah ketika kita tidak ridho atas ketetapan Allah. Keluhan kita itu kan bisa menimbulkan rasa marah. Betul. Rasa kecewa itu bisa menimbulkan rasa marah. Harapan yang terlalu besar disandarkan kepada selain Allah itu menimbulkan rasa marah. Kalau bicara tentang rasa marah, sebenarnya kita nggak usah belajar tentang marah. Belajar apa? Kita harus belajar sabar mengendalikan rasa marah. Anak paling kecil di bumi ini pun tahu marah. Kita kasih contoh yang paling mudah. Anak kecil ketika kurang minum ASI saja dia marah. Menunjukkan rasa marahnya dengan menangis. Apalagi kita manusia selalu banyak cara dan jalan untuk mengungkapkan rasa marah. Apakah kemudian keluhan kita ketika menghadapi sesuatu dari Allah itu kita tidak disebut marah? Itu marah. Hanya saja kemudian konteks bahasanya berbeda. Ketika seseorang itu tidak ridho atas ketetapan Allah, sungguhnya dia sedang marah. Marah kepada siapa? Marah kepada Allah. Nah, puasa itu mengajarkan bagaimana kita mengendalikan rasa marah itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para muslimin, as-salafun as-salih, orang-orang solih terdahulu itu berpuasanya adalah puasa yang indah. Dan keindahan puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tergambar dengan jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melepaskan dalam ibadahnya melainkan itu adalah zikrullah. Melainkan setiap ucapan yang diucapkan oleh Nabi itu menjadi nasihat yang terindah dan itu menjadi zikrullah. Setiap tatapan Nabi itu adalah kebaikan. Langkah Nabi itu ibadah. Puasanya Nabi atau sifat puasa Nabi jangankan dibandingkan dengan kita ya. Ini kita kan nggak bisa dibandingin. Bahkan para sahabat-sahabat mulia saja melihat sifat puasa Nabi itu semuanya nggak bisa. Karena memang puasanya Nabi itu kan adalah puasa yang spesial. Bukan hanya sekedar mohon maaf mengosongkan isi lambung, atau hanya sekedar bagaimana. Kalau bicara soal puasa itu kan ulama fikih sepakat bahwa as-shaum atau al-imsak minal muftirati anil muftirati. Dari mana? Min tulu'il fajri hatta ila ghurubi syams. Bahwa kita sepakat secara fikih bahwa berpuasa itu kan adalah menghindarkan diri dari sesuatu yang membatalkan. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai kemudian terbenamnya matahari. Berarti hitungan waktu mungkin antara 12, 13 sampai 14 jam. Tetapi apakah bicara soal kita menghindarkan rasa marah dan seterusnya itu cukup dengan 14 jam?
Kan enggak. Iya, iya. Rasa marah itu kan 24 jam dalam hidup. Nah, berkaitan tentang kualitas puasa ini, apa yang bisa dilakukan oleh kita hari ini? Iya. Mengacu kepada ulama-ulama sholih. Kita ini kan hanya mengacu kepada para ulama sholih mengacu kepada ulama yang di atasnya sampai nanti kepada tabi'ut tabi'in, kepada tabi'in, Iya. kepada sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Bisa nggak kita? Ini kan udah hari yang ke-13 insyaallah. Iya. 13 ya? 13, betul. Bisa nggak bahwa puasa kita itu tidak hanya itu terus? Oke. Dan sepertinya puasa kita ini sudah monoton. Maksudnya itu terus. Itu terus. Apa kegiatan rutin kita selama Ramadan? Puasa. Bisa. Dan itu semuanya bisa. Bahkan kalau kita mengacu kepada makhluk Allah yang namanya kecoa, tahu kecoa ya? Lipas. Iya. Itu bisa nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam loh. Kalau ayam itu sebulan kan? Sebulan. Untuk nelur kan? Iya, yang lebih keren lagi itu ular sawah. Kok tahu? Ular sawah. 6 bulan bisa nggak puasa. Dari mana Ustaz tahu? Saya pernah ngobrol. Masa ngobrol sama ular sawah? Ngobrol sama dokter hewan maksudnya. iya, Ngomong belum selesai nih langsung ketawa aja. Dokter hewannya ngobrol sama Ya, ular sawah. seperti itu kira-kira. Jadi ini kan penting ya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita selama Ramadan. Kalau bicara soal puasa normal itu Mas Edi Suwardi itu paling paham. Mas Edi Suwardi. Siapa tuh? Adalah dia paling viral di Siantan ini. Nah, bukan teman dokter hewan tadi. Kayaknya seperti itu langganan kayaknya ya. Bukan yang dokter hewan ngobrol sama tadi itu. Oh Sama gitu Edi ya. Suwardi. Oh gitu. Nah ini kan kalau puasa kita ini kalau saya sering ngobrol bincang sama Mas Edi Suwardi itu kan puasa kita ini kan standar. Standar. Sangat standar. Oke. Dan entah sudah berapa puluh puasa untuk saya ya. Sehari ini 52 tahun. Berarti kalau seandainya saya ingat puasa saya dari umur 6 sampai 7 tahun, berarti kan sudah 45 Ramadan saya lewati. Iya. Dan perasaan saya seingat saya puasa saya itu kok seperti itu terus. Nyaris tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah, apakah kemudian puasa saya diterima oleh Allah? Bicara soal itu ya pasti diterima. Iya. Selagi saya tidak melanggar apa hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi kalau mengurangi nilai puasa, saya menyadari betul bahwa kualitas puasa saya itu adalah puasa yang standar. Nah, kemudian sekarang amaliyah atau ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh di selama bulan Ramadan itu kan bukan hanya sekedar puasa. Maka kata Rasulullah SAW ada hadis yang sangat panjang, tapi kemudian para ulama hadis itu menyempurnakan menjadi 3 hal. Kata Nabi SAW, saya singkat saja. Kalau selama Ramadan yang bisa diperbaiki itu 3. 1. Perbaiki sholatmu. Oke. Yang kedua perbaiki bacaan Qur'anmu. Oke. Dan yang ketiga perbaiki sedekah. Nah, kalau selama ini sholat kita ini kan 5 waktu sudah cukup. Oke. Ya, insya Allah ditambah dengan sholat sunnah rawatib sebelum dan setelah sholat. Atau paling keren ditambah dengan tahajud. Ya. Nah, di bulan Ramadan Allah kirimkan sholat tarawih yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Oke. Allah kirimkan sholat sunnah tarawih. Nah, walaupun mungkin kemudian ada yang bilang begini, sholat tarawih saya sudah bagus kok. Ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi sholat tarawih yang terbaik lah. Ada yang ngeles di antara gitu tuh kan. Yang ngeles gimana? Ngelesnya gini. Kursus. Oh, kalau Bukan, maksudnya alasan kursus. Alasan. alasan sholat gitu, bukan kursus. program belajar gitu. berarti kalau nyalon datang ke salon dong. Bukan begitu juga. Bukan berarti juga kan. Mengajukan diri. Iya, mau mengajukan diri. Iya. Gitu kan. Bisa Ini nyalon. bahasa apa sebenarnya? Nggak bisa nyalon. Bisa aja sapri iya, ini. Gunting gugur. Masa air. Kembali ke topik. Iya, kembali ke topik ya. Iya. Nah, ada sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Abbas itu selalu saya ungkap. Karena Ibnu Abbas itu salah satu sahabat Nabi, murid Nabi yang terbaik di bidang ilmu tafsir dan ta'wil Quran. Sampai secara khusus ketika Rasul SAW mendoakan beliau, beliau memegang kepala beliau dan mengucapkan doa yang sering saya sampaikan kepada jamaah, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefakihan atau kefahaman di dalam agama kepada anak ini, wa 'allimhu bit ta'wil,
dan berikanlah pengetahuan terhadap anak ini takwilul Quran. Dan atas izin Allah dan karena barakah doa Rasulullah, beliau adalah salah satu sahabat yang paling paham di bidang ilmu tafsir dan takwilul Quran. Nah, suatu masa Ibnu Abbas ini sholatnya agak cepat. Iya. Ya, sholatnya agak cepat, tapi mungkin tidak secepat kita ya. Iya. Iya. Jadi ketika ditanya Ibnu Abbas kenapa sholatmu cepat? Jawaban beliau simpel. Aku sholat cepat itu biar gak diganggu setan. Jadi waktu sholatku selesai setan baru nata-nata katanya kan. Setan baru siap-siap, aku udah assalamualaikum kira-kira begitu. Ganggu. Tapi kalau setan ngikut kan enggak masalah. Iya, dan kemudian ini menjadi ungkapan-ungkapan kita hari ini ketika kita sholat itu. Kok cepat sholatnya? Setan ngikut maksudnya enggak? Jadi makmu. Ya, lihat ke sini atau ke mana? Ke sini? Anda. Saya podcast dengan setan. Setan kan udah dibelenggu. Nah, kemudian ini kan menjadi alasan pembenaran kita. Wong Ibnu Abbas saja itu sholatnya cepat. Iya, sholatnya Ibnu Abbas pernah cepat. Karena memang Ibnu Abbas tidak niat sholat cepat, tapi memang ditakdirkan cepat sholatnya. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah niat mengkodok sholatnya, tetapi Rasulullah pernah ditakdirkan mengkodok sholat. Kan gitu. Jadi ini penting bahwa dalam pelajaran ilmu hadis itu kan ada kan kita kenal dengan istilah hadis muttarib gitu. Oh, udahlah kita simpel sajalah karena bahasanya bukan itu ya. Yang kedua kata Nabi itu, kalau tadi perbaiki sholatmu, kemudian yang kedua perbaiki bacaan Quran. Mungkin selama ini bacaan Quran kita masih biasa-biasa saja, yang satu hari bisa 1 juz. Mungkin hari ini bisa ditambah, bukan hanya kuantitas, bukan hanya jumlah juznya, tetapi kualitas dalam membaca. Maka kemudian kita diajarkan tadarrus Al-Quran. Nah, biasanya kalau tadarrus Quran ini kan ada di masjid, ada di musalla, ada di pesantren. Bisa nggak kita bertadarrus Quran itu kemudian menjadikan Quran itu sesuatu yang membumi? Al-Quran itu adalah bahasa langit, tetapi penerapan hukumnya adalah di muka bumi. Karena subjek dari Al-Quran itu adalah penduduk bumi, bukan kepada malaikat, tapi kepada kita manusianya. Nah, ketika kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah Azza wa Jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran itu di bulan Ramadan kan. Nah, tujuan Al-Qur'an itu kan bukan untuk nabi semata, tapi untuk kita, untuk saya. Hudan linnas. Hudan linnas. Allah menggunakan kata sifat yang umum. Tadi malam saya hadir di satu acara buka bersama, dan itu yang hadir kan lintas iman itu. Lintas agama, berbeda agama dan keyakinan. Nah, sangat banyak sekali yang hadir, bukan hanya Muslim, tapi ada Katolik, ada Kristen, ada Konghucu, ada Buddha, dan Hindu malah. Saya memperkenalkan istilah yang sangat mudah, bahwa Quran itu kan sudah mengkonfirmasi untuk kita semuanya bahwa Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk bagi manusia itu kan sifatnya umum. Manusia yang mana? Yang mana saja yang mau mempelajari Quran. Karena tidak sedikit orang-orang yang tergerak hatinya untuk mempelajari Quran, itu menjadi salah satu sebab Allah turunkan hidayah bagi dirinya. Kisah pertama ketika sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua yang didoakan oleh Nabi. Yang pertama Umar bin Khattab dan Amr bin Hakam. Yang Rasulullah doanya itu Allahumma izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam itu dengan 2 orang Umar. Dan yang ternyata masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Ketika mendengar bacaan Quran adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab. Dan di situ kemudian menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang bisa mengajak manusia, yang bisa menuntun manusia keluar minad dulumatil wahmi ila nuril ilmi, keluar dari kebodohan waham atau fikiran kepada apa? Kepada cahaya ilmu. Karena Al-Quran adalah ilmu dari Allah sebagai petunjuk lebih-lebih kepada orang yang bertakwa. Posisinya saja yang berbeda. Posisi orang membaca Quran dalam keadaan takwa kepada Allah, dia meyakini betul bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, bagi orang yang sedang berpuasa kan sedang dididik untuk menjadi pribadi yang bertakwa.
Ya. Nah, kenapa tidak kita tingkatkan bacaan-bacaan Quran kita, memperbaiki bacaan Quran kita, dan kemudian kualitasnya yang kita tambah. Ya. Quran itu selalu mendorong manusia itu kepada kebaikan, Oke. dan selalu mengajak manusia itu kepada perbaikan. Dan yang ketiga, yang harus diperbaiki adalah sedekah kita. Ya. Nah, berkaitan tentang sedekah ini, selama bulan Ramadan, puasa zakat fitrah itu kan hanya ada di bulan Ramadan. Ya. Di luarnya itu kan tidak ada. Tidak ada. Nah, dalam konteks ini saya terima kasih sudah diberikan tema yang luar biasa hari ini. Tentang tema yang sungguh sangat luar biasa. Tadi malam sudah disampaikan sama Bang Fahad ke saya itu. Saya tanya sama dia, mana temanya hari ini? Oh iya, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan mudah ya. Ya. Karena tadi malam setelah saya jelaskan itu tentang nilai-nilai kebaikan dari Quran itu, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, saya coba untuk menjelaskan secara utuh kepada teman-teman sebangsa kita, karena yang hadir itu kan sangat luar biasa, yang berbeda ya. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada Hindu, Buddha, semuanya mendengarkan dengan hikmat. Dan saya mencoba menjelaskan secara mudah dan gamblang bahwa memang Quran itu tidak usah ditakuti, tapi Quran itu harus dicintai, karena Quran itu mau dilihat dari sisi manapun itu adalah kebaikan kita. Oke. Ya. Sudah, Ustaz. Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Ini pertanyaan ada 10 nih, Ustaz. Ini Subhanallah. satu pertanyaannya udah berapa lama Ustaz jawabnya? Iya. Itu tadi terpotong tentang sedekah. Iya, Memperbaiki iya, sedekah, kita potong dengan baca-baca komentar dulu. Iya, Mudah-mudahan ada yang komen ya. Ada? Yang komen Ada komen nggak? pertama dari Zaka Asmara. Amerika hadir. Ini maksudnya Amerika barangkali. Oh, Amerika gitu ya. Dia tulisnya apa? Amerika. Amerika. Atau Amerikan mungkin. Amerika. Agak kurang orang. Emang agak kurang. Kurang tulisannya ya. Ustaz Zaka, Anda emang agak kurang katanya. Tapi kurang Kurang nulisnya gitu. Kurang nulisnya. kurang nulisnya. Ya. Kemudian siapa lagi? Santri Degil, Masya Allah, jenggot beliau itu asli ya. Wow. Ini asli ini. Fisik. Ini asli. Ini bukan apa namanya istilah properti, bukan. Itu memang asli dari sananya, tapi bukan dari sejak lahir, bukan. Hah? Itu aksesoris atau gimana? Aksesoris. Oh, ini bawaan orok emang. Santri ajaib Ibnu Marzuki hadir. Subhanallah. Edi Soehardi sehat selalu. Ustadz Zain Muhsin amin amin. Dai muda yang berumur yang sangat luar Siap. biatok. Dasarnya Nanti part 2 kali. tahun depan. Nah, alhamdulillah tadi udah dijawab pertanyaan nomor 1. Ternyata nggak cukup, cuman puasa masih ada yang harus diperbaiki. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, Ustaz. Minta poin-poinnya aja. Pak Ustadz, kalau kita baca Al-Quran, baiknya kita baca Arabnya saja atau baca Arab dan terjemahannya? Terjemahan itu kan hanya makna secara literal, yang makna secara tahrif ya, secara bahasa, secara pengertian dasar saja. Ada orang yang begitu kesulitan, maka saya teringat bahasa Nabi SAW ya kepada Aisyah radhiyallahu an. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang senang baca Quran dan dia mahir fasahah bacaannya, kemudian tajwidul Qurannya juga bagus, kemudian dinikmati dan dihayati dan diamalkan ma'a safaratil kiramil bararah, Allah jadikan hidupnya aman dan terbahagia dan menjauhkan dari musibah. Dan yang kedua, walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u. Dan ada orang yang senang baca Quran tapi terbata-bata. Ya. Kalimat terbata-bata itu kan karena lidah kita ini lidah orang Asia ya. Lidah orang Asia ini kan tidak sama dengan lidahnya orang Arab. Kalau Mas Anam ini kan Arab sekali gitu ya. Arab apa? Kok tahu Ya, ada panjangannya nih, Mas? Ya Arab dipahami lah gitu. Arab dipahami keberadaannya. Itu jenggotnya aksesoris atau memang lukisan? Itu tempelan Mas. Itu kayaknya. itu KW5 itu. Oke, yang terbata-bata. Iya ya. Maka Allah menyiapkan dia 2 pahala. Falahu ajrani. Allah masih menyiapkan dia 2 pahala. Nah, berkaitan tentang ini kan Al-Qur'an itu yang yaitu yang kita pegang, yang mushaf itu. Ya. Yang mushaf Quran. Kalau misalnya nggak bisa kan ada translate-nya ya, ada terjemahan ejaannya Arab tapi tulisannya
Latin. Latin. Iya. Bagaimana dengan cara membaca itu kan hanya muqaranah saja. Ya, tapi kalau memang betul-betul tidak bisa membaca Arab, karena problemnya kan bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara-negara yang selain Indonesia kan sangat banyak. Kita mestinya belajar sama, saya kemarin jelasin ya di kajian tematik Al-Quran itu. Ada satu negara namanya Sangkiti, yang biasa kita kenal dengan Mauritania. Itu di ujung Afrika Barat, paling barat sekali. Di belah mananya ini rumah Pak? Oh, sebelahnya Kosim. Mang Asep. Mang Asep. Mang Asep sebelah sananya Mang Darpi. Oh, Mang Darpi itu. Yang Terus jual. kalau Pak RT itu agak turun dikit ke bawah. Bukannya udah itu tukang combro. udah pindah. udah itu kan combro itu. Yang jualan bakso di belakangnya. Iya, Ini ngomongin apa sih? Di ujung Afrika. Di ujung Afrika. Iya. Jadi satu negara namanya Mauritania itu, yang hari ini luar biasa. Di sana kalau anak umur 12 tahun itu belum hafal Quran itu aib. Waduh, Masya Allah. 12 tahun. Nah berarti kalau kita ke Mauritania nggak usah datang, sangat aib sekali kita ini. Tapi aib seaib-aibnya orang di sana kan tidak dianiaya, Ustaz. Iya enggak, kalau beliau kan bukan ya dosa nanti kalau saya nyebutin orang gitu ya. Di sana itu kalau anak umur 12 tahun belum hafal Quran itu dianggap aib. Iya, iya. Karena memang rupanya setelah kita baca beberapa literatur dan kebetulan saya punya adik misang tapi sudah wafat, mengambil S2-nya di bidang mantik, di bidang logika itu kan ngambilnya di sana. Tapi setelah selesai di sana, di Mauritania, di Sangkit, ada eksiden di Makkah itu, tabrakan beliau wafat. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa Ya. di sana itu uniknya kenapa orang di sana itu begitu luar biasa di bidang ilmu Al-Quran. Ternyata mulai dari hamil, ibu itu sudah membiasakan menghafalkan Quran untuk anaknya. Ketika di kandungan. Beda dengan kita ya. Kalau kita itu anak yang masih dalam kandungan yang dinyanyiin apa? Jalan goyang. Sama Semar Mesem kan? Bukan Ciko bagi dua. Nah ternyata di sana bahwa anak itu sudah terbiasa mendengarkan ayat-ayat Quran dari sejak dalam kandungan ibu, karena ibunya rata-rata hafidhah. Kemudian yang kedua, ketika mulai lahir, usia dari mulai bayi sudah diperdengarkan lagi. Sampai nanti umur 4 tahun mereka sudah dibiasakan membaca ayat-ayat Quran dari ayat-ayat terpendek. Dan ketika nanti umur 12 tahun mereka itu sudah hafal. berarti sudah diprogram. Ya sudah diprogram sedemikian rupa. Sebenarnya itu sekarang tinggal kepada kemauan kita. Kita punya mau apa tidak. Nah anak itu kan kertas putih, tergantung kepada kita ikut nulis. Nah berkaitan tentang ini tentu ada makfu selagi memang betul-betul tidak bisa membaca. Tapi kewajiban Anda kan belajar seperti itu ya. Ya kalau memang nggak bisa mau diapain. Maksud di sini terjemahan ini makna dari ayatnya, Ustaz. Nah kalau terjemahan dari ayatnya toh, ya tentu kan berbeda ya. Tentu apakah kan berbeda. Harus apakah dianjurkan dibaca juga atau cuman baca Arabnya saja? Karena membaca Al-Quran difahami atau tidak difahami makna dan artinya itu serta tujuannya terdapat pahala dari Allah. Jangan kemudian khawatir itu. Tetapi kemudian yang tidak boleh itu adalah menafsirkan dan menakwilkan. Ya, karena memang harus ada spesialisnya dan kemudian alat bedahnya harus ada. Tapi kalau hanya sekedar membaca arti secara literal, artinya secara konteks, nah, misalnya ada Quran Syama'il untuk mempermudah itu, ya nggak masalah. Itu kan. Yang penting tidak menafsirkan dan menakwilkan itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, di Pontianak banyak masjid atau mushola yang menentukan jumlah taraweh. Ada yang 8, ada yang 20. Yang mana yang dianjurkan untuk kita pilih, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang ini kan terjadi perbedaan ya. Kita mulai saja begini, bahwa awal mula sholat sunat tarawih itu masa Rasulullah SAW itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah kemudian setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, ternyata umat Islam sudah mulai banyak lupa sholat sunat tarawih. Itu baru berapa periode kan, baru berapa tahun wafatnya Nabi. Kepemimpinan Abu Bakar kan tidak lebih dari 4 tahun. 4 tahun, 3 atau 4 tahun gitu. Nah kemudian setelah itu dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Nah sahabat Umar bin Khattab melihat itu sebuah bentuk kegelisahan. Nah kalau dibiarkan nampaknya umat Islam nggak bakal ada yang sholat tarawih nih. Baik, tidak ada yang tarawih nih. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengambil sikap, oh ini harus dikumpulin di masjid.
Dan itu sama sekali tidak ada perintah dari Nabi. Ya. Abu Bakar juga tidak melakukan itu. Maka kata Umar radhiyallahu an, nikmatul bid'ati hadih. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Apa bid'ah pertama yang dilakukan Umar? Salat tarawih berjamaah. Masya Allah. Jadi kalau jumlah rakaatnya waktu itu 23 20. ya, ini kan hanya pilihan saja. Kalau memang Anda misalnya ketemu di masjid yang mau sholat tarawih 8, udah ikut saja. 8. Misalnya mau ditambah, tambah aja nanti di rumah. Kalau Anda masih mau mengambil yang 20, Betul. tinggal nambah saja di rumah. Kan tidak usah jadi perdebatan. Betul. Saya pikir pertanyaan beliau bukan perdebatan, tinggal mau ngambil yang mana. Dianjurkan yang mana? Iya, dianjurkan yang mana. Karena sebagian sahabat juga ada yang ngambil 4 salam ya, berarti 8. Iya. Ada sebagian sahabat yang mengambil begitu. Kalau mengacu kepada ulama-ulama solih, 50 rakaat. Yang salah tuh yang enggak terawih kali. Iya. Kenapa 50 rakaat? Bukan hanya tarawihnya, kan ada sholat sunat lain tuh. Ya, selama Ramadan kan banyak sekali sholat sunat. Sholat tasbih. Iya, sholat sunat ini, sholat sunat itu. Tahajud, Iya, hajat. Kita mau baca Quran ada sholat sunat tilawah. Istikharah, sholat sunat tilawah ada. Iya. Bahkan ketika terjadi perdebatan, ini hanya sekedar mengutip saja. Karena saya kan punya kewajiban untuk menyampaikan sejarah secara utuh. Ada satu ulama yang kemudian dikenal sebagai Ibnu Arabi itu, yang kemudian menjadi perdebatan. Ternyata Ibnu Arabi itu kalau sholat satu hari nggak pernah kurang dari 50 rakaat. Tidak pernah Kurang dari 50 rakaat. Kemudian, nah ini amalan-amalan ulama soleh terdahulu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Allahumma sholli. Dan sahabat Nabi itu setiap Ramadan karena ingin menguatkan ibadahnya di bulan Ramadan, kalau sholat itu rata-rata ada yang mengambil 2 hataman Quran selama Ramadan. Waktu sholat mengambil 2 hataman Quran. Oke. Nah, ada sebuah riwayat juga mengatakan, termasuklah sahabat Abu Musa al-Asy'ari, setiap Ramadan itu beliau sholatnya itu hatam Quran, tetapi dibagi dalam 1 bulan. Berarti 1 malam bisa 1 juz. Itu di dalam sholatnya. Beda dengan di luar sholatnya. Sama dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dalam beberapa kitab manaqib yang dijelaskan itu, beliau itu kalau sholat tarawih, kalau sholat selama Ramadan itu tidak kurang dari 2 hataman. Itu dalam sholatnya. Selama 1 bulan, berarti dalam 1 hari dalam sholatnya itu 2 juz. Allah. Nah itu di dalam sholat, belum termasuk yang di luar sholat. Oke. Bahkan saya pernah mendengar, saya pernah membaca sebuah riwayat itu, bahwa Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ada Ibnul Jauzi, Ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada Ibnu Qayyim. Ada Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ada Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu saking mencintai Quran itu, selama Ramadan itu puasanya itu, sholatnya selama Ramadan itu udah puluhan kali hatam dalam sholatnya. Sholatnya tok ya. Dalam sholatnya tok. Oke. Karena saking mencintai Ramadan. Karena ini kan hari istimewa, bulan istimewa. Dan kita menjadi tamu istimewanya Allah. Karena kita menjadi tamu istimewanya Allah, yuk mari kita jadikan puasa kita menjadi puasa yang istimewa dalam pandangan Allah. Nah, kenapa kemudian para imam-imam terdahulu itu sholatnya sangat panjang? Bukan sholat yang lama, sholatnya panjang. Ya. Kenapa panjang? Karena yang dibaca adalah ayat-ayat yang panjang. Karena untuk memastikan bahwa ada hubungan spiritualitas yang sangat intens antara kita dengan Allah. Ini masa yang tepat untuk kita. Saya itu di Pontianak nyari yang Iya. itu imamnya. Ya, silakan ke rumah aja. Nyari aja kan? Iya, saya juga nyari. Oh, sama-sama Iya, saya maksudnya. bantu nyari. Nyari ya. Oh, kirain mau sholat di. Enggak lah, enggak berani. Oh, Kalau gitu. ketemu saya beritakan. Kan kita ini kan menjadi lucu ya. Kalau Iya. kita ini kan banyak. Nanti siapa tahu ada yang mau umroh dengan PT Muzdalifah itu. Ya. Iya. Kan ada paket Ramadan, dan rata-rata kalau udah tarawih Ramadan di Haramaini Syarifain, entah itu di Nabawi ataupun di Masjidil Haram, jamaah ini kan rebutan pengen yang paling lama sholat tarawih di sana. Ya. Tapi anehnya kenapa kita pulang tidak sama seperti itu? Maksudnya tidak sama. Ya kalau kita di sana tahan aja berjam-jam sholat tarawihnya. Oke. Kenapa di sini kita kok jadi malas? Jangan salahin Masjidil Haramnya.
Memang kitanya aja nggak punya niat. Mungkin terbawa suasana kali. Ya suasananya yang satunya ngajak ngopi lah gitu kan. Dan ini saya paling menghindari bulan puasa ketemu Anam nih. Kenapa? Nah, bukan ngopinya habis maghrib, sebelum maghrib. Kayaknya lebih asik katanya kan. Belum bahan lagi ngajak streaming. Nah ini kan penting bahwa untuk memastikan ibadah kita selama bulan Ramadan itu, kita ini harus merasa istimewa di hadapan Allah. Karena memang kita itu sedang diistimewakan oleh Allah. Iya. Oke. Kita ini sedang diistimewakan oleh Allah. Kenapa kita tidak merasa istimewa? Karena kita menjadi tamu yang istimewa di bulan Ramadan. Yuk jadikan ibadah kita menjadi ibadah yang istimewa. Jangan lagi yang standar. Kalau dulu sedekah kita mungkin sekian, bukan masalah jumlah, tapi kualitasnya. Kalau mungkin dulu sedekah kita ini menjadi sedekah yang capek. Kenapa sedekah yang capek? Kok nunggu pujian dari orang, nunggu ucapan terima kasih dari orang itu kan capek. Saya sudah sedekah banyak-banyak kok dia nggak ngucapin terima kasih sama saya. Nah, kualitas itu kan kita rubah. Nggak usah yang standar itu. Kita sekarang hanya sedang berharap kepada Allah semata. Iya atau tidak kita sedang dipuji oleh Allah. Kita ini sedang berbuat sesuatu yang niatnya viral, yang niatnya viral. Kita kan pengen sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kita pengen termasuk orang yang diviralkan oleh Allah di antara para nabi dan para rasul dan para malaikat. Nah, Anda ini sedang viral. Amin. Iya. Jangan hanya viral di Facebook, di TikTok, di YouTube, di snack video, di IG, tapi kita sedang diviralkan di langit oleh Allah. Tribun. Di apa lagi? Di Tribun. Oh. Di mading. Itu dia kan penting gitu ya, agar menjadi ibadah kita ini ibadah yang spesial di hadapan Allah. Karena kita ini adalah hamba yang spesial. Seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan. Ada keterangan yang menyatakan bahwa apabila kita melakukan amal baik di bulan Ramadan, pahalanya berlipat dibanding melakukan amal baik di bulan lain. Dan apakah ketika melakukan amal jelek juga dosanya berlipat-lipat juga? Ini pertanyaan yang cerdas ya. Ya, makasih. Allah. Makasih. Iya, cerdas ya. Iya. Saya kesini aja. Ini lebih cerdas rupanya. Masih makasih juga. Karena lebih cerdas rupanya. Ini cerdas, ini lebih cerdas. Jadi kan kalau apapun yang berkaitan tentang manusia itu kan selalu ada upaya untuk mengulik-ngulik ya gitu. Benar gak sih gitu kan? Ya. Saya menjadi teringat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dengan indah mengucap di dalam Quran itu bismillahirrahmanirrahim, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla wa Ala itu sudah menjanjikan untuk kita, dan janji Allah itu nggak mungkin bohong, karena innallaha la yuflihul mi'ad. Karena Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Nah, Allah Azza wa Jalla itu menjanjikan surga Aden. Nah, kemudian di Eropa berkembang kata Adnin ini menjadi Eden. Nah, ya, surga yang dijanjikan oleh Allah itu. Bahwa Allah menjanjikan surga bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah ridho terhadapnya dan dia ridho terhadap Allah. Siapa yang Allah ridhoi itu dan dia ridho terhadap Allah? Dzalika liman khasyiya rabbah. Dia itu adalah orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Makna takut pada ayat ini, pada rasa takut kepada Allah akan berbeda dengan rasa takut kepada manusia. Kalau saya takut sama Fahad, paling cuma satu. Saya takut sama Fahad mungkin takut diajak ngopi. Menghindar loh. Ya, menghindar gitu. Sama dengan Mas Edi Suhardi, takut diajak sama Faris Borneo. Diajak apa? Takut buka puasa jam 12 siang kan gitu tuh kan. Maka takutnya menghindar. Tapi rasa takut kepada Allah mendatangkan semangat untuk semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Dzalika liman khasyiya rabbahu. Orang yang hatinya selalu takut kepada Allah, dia punya terikat, rasa keterikatan yang kuat. Kenapa? Lau hubbuka shadiqan fa'ata'tah fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena ada satu perkata Arab itu,
mengatakan bahwa orang yang memang betul-betul cinta kepada Allah Tuhannya, dia akan patuh kepada Allah. Dia tidak akan menghindar dari itu. Kewajiban yang Allah berikan kepadanya, dia tidak anggap beban, tapi sebagai bentuk kasih sayang Allah, dan kemudian dia merespon rasa cinta dan kasih sayang Allah dalam bentuk ketaatan. Nah, saya menjadi teringat kembali dengan ucapan seorang sufiah perempuan, Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Beliau mengatakan, "Araftul hawa mut'araftu hawaka." Aku mengenal cinta itu setelah aku mengenal cintamu, ya Allah. Kita ini baru mengenal cinta, belum mencintai. Baru mengenal cinta saja. Nah, ketika kita mengenal rasa cinta Allah kepada kita, maka niscaya kita ini takut ditinggalkan oleh Allah itu sendiri. Allah. Dan sesungguhnya bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kita yang berupaya menjauh dari Allah. Nah, saat yang tepat di Shaum Ramadan ini, ibadah yang kita lakukan ini untuk memastikan bahwa hati kita ini adalah hati yang paripurna dalam rasa cinta kepada Allah. Oke. Nah, Allah menjanjikan balasan yang banyak. Tapi saking cintanya Allah kepada kita, Allah tidak akan membalas kesalahanmu dengan hal yang banyak. Kalau berbuat maksiat, Allah cukup membalas dengan kesalahan yang dilakukan. Oke. Tetapi rasa cinta Allah kepada hambanya itu, ketika hamba berbuat baik, Allah akan membalasnya dengan banyak dan banyak. Baik. Dan itu bagian dari rasa cinta Allah. Kalau Allah itu benci kepada hambanya, benci sama kita, nggak mungkin kita bisa kumpul sekarang ini. Sudah selesai dari kemarin kita. Iya, sudah tutup buku ya. Sudah tutup buku karena Allah saking cinta sama kita. Oke, Ustaz. Baik, Terima kasih. seperti itu. Ya. Ada juga keterangan yang menyatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mendapat pahala. Bagaimana makna dari pernyataan ini? Hadis ini kalau kita masuk kepada konteks ilmu hadis, hadis ini agak sedikit bermasalah ya. Bermasalah. Iya, hadis ini bermasalah kalau dilihat dari beberapa punya utang. Dalam sanad, kemudian matanya juga dianggap gharib, itu dianggap aneh itu. Tetapi setidaknya kita akan masuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa diamnya orang itu kan ibadah sebenarnya. Ya. Diam Tetapi itu, tetapi itu kan jalan keluar saja. Bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qulil khair awil ismut." Ya. Bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, ya diam saja. Karena Berarti diamnya kita itu solusi dalam ibadah kalau tidak bisa bicara baik. iya. Kemudian orang menganalogikan bahwa kalau puasa saya nanti di luar itu berpotensi bermaksiat, apa tidak sebaiknya saya tidur? Iya. Kan orang kemudian menganalisanya ke sana. Ya. Kalau saya di luaran itu bermaksiat, apa tidak sebaiknya saya tidur? Ya, kalau orang tidur saja berpahala, kenapa tidak beribadah saja? Daripada hanya dengan tidur. Iya. Ini kan hanya orang menganalogikan sebenarnya. Kalau tidurnya daripada saya berpuasa tapi bermaksiat, loh, Anda berpuasa, Anda tidak punya potensi untuk bermaksiat sebenarnya. Anda sedang berpuasa, bahkan ketika ada orang dalam hadis yang berbeda, kalau ada orang yang sedang mengajakmu untuk ribut, kata Nabi, untuk bersama, untuk bermusuhan, jawab saja, ana shaim. Saya sedang berpuasa. Nah, itu kan solusi sebenarnya. Jadi keterangan yang dimaksud itu memang itu sangat populer ya. Sangat populer di antara kita ini. Bahwa kalau dilihat dari konteks ilmu hadis, memang hadisnya bermasalah. Tapi saya tidak akan meributkan itu karena saya tidak diundang dalam konteks itu ya. Iya, betul. Saya hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Iya, tadi ada kata-kata yang Ustadz bicarakan itu, diam itu baik. Tasbih. Iya. Diamnya itu adalah diam dari membicarakan keburukan. Iya. Kan ada juga kata-kata mutiara itu diam itu emas. Jadi berarti waktu para itu emas itu baiknya diam saja gitu ya. Waktu itu istri saya minta emas, saya suruh diam. Karena diam itu emas. Itu masuk pintar sekali. Saya tertarik. Itu saya dapat dari siapa ini? Ada juga yang bermasalah itu ketika meyakini bahwa tidur itu ibadah dan kerja itu ibadah. Jadi dia pergi ke kantor tidur. Jadi sambil kerja sambil tidur, doanya dapat. Double pahalanya ya. Ya apa ya? Karena memang itu tadi, kita ini kan selalu menganalogikakan sesuatu menggunakan analogi masing-masing. Oke. Kalau ini kan sangat populer, betul kata Ustadz Khalid tadi itu, bahwa hadis ini kan sangat populer, kita temukan di mana-mana. Memang
dari dulu kan saya selalu mengimbau kepada para kiai-kiai dan ustadz-ustadz muda yang mau menyampaikan hikmah dan kebaikan untuk menghindari hadis-hadis yang bermasalah. Selain itu memang akan berimplikasi kepada hukum. Yang kedua juga sebagai nilai edukasi kepada masyarakat ya. Nilai edukasi kepada masyarakat untuk tidak dengan begitu mudah menerima apa yang kita sebut qalan nabi kalau ternyata itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan benar ya. Karena kalau berbicara atas nama nabi dan itu salah, itu berbahaya. Hanya sekedar mengingatkan saja. Falyatabawwa'u maq'adahu atau ya. Kira-kira untuk anak muda Pontianak, Ustaz, amalan-amalan apa sih yang dianjurkan supaya tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu kita beberapa menit lagi ya. Ya. Dan kayaknya ini udah mulai kering nih Mas. Ini air minumnya mana Mas? Nunggu azan. Oh belum, nunggu azan. Iya, nunggu azan. Terima kasih. Nanti ditransfer secara online. Terima kasih. COD enggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sahabat-sahabat muda yang sangat luar hebat dan luar biasa. Sering saya sampaikan itu dalam beberapa kajian sejarah. Saking banyaknya sahabat Nabi itu kan ada 124.000 sahabat. Cuma yang diketahui namanya itu kurang lebih 9.000 orang. 124.000. Teman saya di Facebook 5.000 kan? Punya. Itu pun sebagian suruh buang ya. Karena memori nggak kuat itu. Tetapi yang diketahui namanya itu hanya 9.000 orang. Yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu hanya lebih dari 1.000. Tetapi dari sekian itu yang meriwayatkan hadis dari Nabi, yang boleh didengar fatwanya hanya sekitar 130 orang. Yang boleh didengar 130 hanya orang. 130 orang. Itu sahabat Nabi loh. Bagaimana dengan kita? Dan dari sekian itu ada kurang lebih 320 orang yang bernama Al-Abadillah, yang dikenal dengan sahabat yang bernama Abdullah. Dari 300 sekian itu yang masyhur itu sekitar 100 lebih, dan yang paling masyhur itu sekitar 5 orang. Yang paling masyhur itu bernama Abdullah itu 5. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan kemudian Abdullah bin Zubair. Nah, salah satu dari 5 sahabat ini kan sahabat-sahabat muda semua. Hidupnya dan waktunya itu adalah berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan Islam. Karena hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Demi Allah, kehidupan pemuda itu hanya tergantung 2 hal. Apa itu? Ilmu dan ketakwaannya kepada Allah. Ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Karena dengan ilmu akan mendorong manusia itu semakin bertakwa kepada Allah, dan kualitas ketakwaannya semakin lebih baik. Maka kemudian dalam Quran, kenapa Allah memuji orang-orang yang beriman dan berilmu? Karena setiap orang yang beramal dengan ilmunya akan pasti lebih baik. Nah, berkaitan dengan ini, anak-anak muda ini adalah tantangan ke depan. Tantangan kita ke depan, khususnya di bidang ilmu keagamaan, akan semakin komplit. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama, para tuan guru, para ustadz, termasuk beliau sebagai pendidik, termasuk Anda sebagai pengusaha muda muslim, harus mampu menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, wajah Islam yang toleran, wajah Islam mohon izin terjadi something trouble ya. Mohon maaf Nadine Hadian seperti biasa. Karena ini lagi senang-senangnya kita ini. Harus mampu menampilkan wajah Islam yang rahmah, wajah Islam yang sangat toleran, wajah Islam yang penuh dengan kedamaian, yang mampu menjaga peradaban manusia. Ya, jangan lagi kita dengar anak-anak muda itu ikut pada kelompok-kelompok yang tidak jelas di sana. Kalau memang Anda mau bergabung dalam sebuah wadah besar, masuklah kepada Nahdlatul Ulama, dan di situ ada tempat yang pas untuk Anda. Ada lembaga-lembaga mulai dari IPNU, PPNU, kemudian entah itu Ansor, Fatayat, dan seterusnya. Karena memang Nahdlatul Ulama itu
sangat sigap ya menghadapi kondisi zaman. Semuanya sudah disiapkan. Yang punya potensi A silakan masuk ke sana. Yang punya potensi ini silakan di sana. Nah, penting bagi kita untuk menggegas ide-ide besar ke depan tentang anak-anak muda Islam khususnya di utara. Siantan ini kota transisi. Saya sering menyebutnya Siantan itu sebagai kota transisi. Kenapa? Karena kita berada di belahan utara. Belahan utara. Ya, belahan utara. Transisi kita di mana? Kita sekarang secara ekonomi ini kan sudah mulai bergerak. Otomatis perubahan itu akan ada. Nah, ketika ekonomi sudah mulai bergerak, maka secara sosio-kultural dan keagamaan juga akan berubah. Maka menjadi tantangan besar bagi kita umat Islam khususnya yang ada di Pontianak Utara ini. Wajah umat Islam yang akan diwakili oleh anak-anak muda hari ini. Bahwa masa depan agama, bangsa dan negara ditentukan oleh anak muda hari ini. Anak muda di utara kalau hari ini tidak bergerak, yakin kita akan ketinggalan. Kalau anak mudanya dari sekarang sudah sigap, kemudian mampu dan faham apa yang akan terjadi ke depan, dan sebagai penutup, elok rasanya kalau kita mendengarkan nasihat dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam 5.000 tahun yang lalu. Untuk anak-anak muda, alal aqili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Jadi kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, anak muda itu manusia yang hebat dan pintar, cerdas seperti Anda para anak muda, itu harus paham tentang kebutuhan zaman hari ini. Hari ini kita menyebutnya sebagai zaman milenial, dan memang anak muda yang punya gawe besar hari ini. Karena anak-anak muda, berkat anak muda kita ini bisa live streaming seperti hari ini. Berkat anak-anak muda seperti Mas Faris, anak muda seperti Ustadz Holly Hamidin. Dulu. Enggak, kan masih muda. Masih muda. Kategori muda, karena masih di bawah 40 kan. Dia pengen cepat-cepat ya. Pengen cepat-cepat. Pengen cepat-cepat. Pengen cepat tua. Janganlah. Iya, Ustaz. Ya. Capek. Jadi orang tua itu capek. Capek. Ya. Allah. Jadi orang tua itu capek. Nanti kalau tua. Apalagi ngeliatin ente berdua, capek saya ngeliatin. Itu pertanda udah kita harus akhiri ini. Jangan lihat kami, Ustaz. Capek, cukup saya saja. tapi ini kan saya sangat bangga ketika gagasan-gagasan besar dari anak-anak muda seperti ini kan jarang nih. Di mana-mana kan Pontura ini kan dikenal dengan podcastnya ini. Betul. LTNU-nya Utara ini kan memang dipuji oleh teman-teman di luaran sana. Tetapi justru ini kan menjadi semacam semangatnya untuk semakin berlomba ke depan. Wa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, anak muda itu yang pintar dan cerdas harus tahu tentang kebutuhan zamannya hari ini. Mustaqbilan fi sya'nihi, apa yang dibutuhkan di masa depan dia harus siap dari sekarang. Tapi kata kuncinya adalah wa arifan bi rabbih, dia harus tahu siapa Allah Tuhannya. Pintar, hebat, cerdas itu tidak cukup kalau tidak memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah di bukan pantun tuh ya, ya? Oh, bukan pantun itu. Saya udah mau ngomong cakep udah. Saya sudah bilang cakep tadi itu. Iya. Ternyata kita sudah sampai ke penghujung acara. Para hadirin, sebentar lagi azan. Ustaz Anda sudah siap-siap. Oh iya, sebagai penutup dari saya ini. Oh iya. Saya itu selalu pakai kaos guru saya itu, gambar guru saya itu. Hampir terlupakan tadi. Yai Rusdi itu. Jadi buat teman-teman alumni Raudhatul Ulum. Alumni Raudhatul Ulum Meranti ya. Saya angkatan 86. 86, iya. Yang saya udah mulai menua ya. Bukan jualan ya. Bukan jualan. Tapi kalau mau beli nggak apa-apa. Nanti ada ke tempat kok di pesantren. Tapi yang mau saya sampaikan sebagai bentuk penghormatan saya kepada beliau masih sugeng. Hampir 80 beliau. Kita minta doanya beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin ya Rabbal. Dan beliau adalah alumni sepuh Kiai Yahya Sabrawi Malang. Berarti secara sanad saya berguru sebab guru saya itu santri Kiai Yahya Sabrawi dan berarti secara sanad saya nyambung ke sana. Cucunya sampai. Iya. Betul. Jadi bahwa Yai Rusdi ini pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Meranti dan pesantren yang sudah dibina beliau itu mulai dari tahun 70 sekian seperti itu. Saya salah satu muridnya walaupun paling degil mungkin. Ya, buat teman-teman yang pengen silakan aja ya. Iya, insyaallah langsung saya ke pondok pesantren yang di Pondok pesantren langsung ya. Oke, siap. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semuanya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat berbuka puasa buat teman-teman semuanya yang menjalankan puasa. Amin. Tidak lupa acara ini disponsori oleh PT Muzdalifah. Dengan Muzdalifah kita jelajahi dunia para nabi, negeri para nabi, dan PT Bintang Properti. Dan juga Raja Cafe. Raja Cafe dan Studio Cafe. Bagi kawan-kawan yang ingin ikut
ikutan yang bersponsor beriklan di sini silahkan inbox, dan yang ingin dapat barokah dan pahala yang besar silahkan like, share dan komentarnya. Alhamdulillah. Baik, kita akan kembali lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Saya Faris Borneo dan Saya Holly Hamidin. Dan saya Zain Muhsin mengucapkan terima kasih. ya kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang tanda-tandanya tuh Tanda-tanda apa? itu mati udah lebih dari 60 menit berarti tuh.